Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi sepanjang tahun 2022 mencapai 5,51% secara tahunan, dan ini lebih tinggi daripada target Bank Indonesia yang tadinya memperkirakan 2 hingga 4% secara tahunan. Untuk mengetahui bagaimana inflasi ini terjadi dan kira-kira seperti apa inflasi di tahun ini, kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif KOR, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat siang. Selamat siang, Bung Leo. Ya, Mas Faisal, kemarin data inflasi sudah keluar, angkanya 5,51%. Ini sesuai dengan perkiraan, sesuai dengan konsensus Mas Faisal dan ekonom, atau ini lebih rendah sebetulnya dari prediksi? Ya, sebetulnya kalau awal-awal kita waktu September ada kenaikan harga BBM bersubsidi, ini kita prediksikan 7%. Nah, tapi kemudian setelah September ada kenaikan, kemudian kan ada respon kebijakan dari moneter dan lain-lain. Terakhir kita prediksikan sebetulnya antara 5 sampai 5,5%. Nah, jadi dengan rilis 5,51% ya berarti memang di kisaran prediksi kita 5,5%. Apakah itu artinya dampak efek dari kenaikan harga BBM di bulan September itu sudah hilang saat ini atau sudah minim, atau sebetulnya masih terasa, Mas Faisal? Ya, sebetulnya gini, dampak itu ada, tapi dampaknya itu tidak serta-merta terrefleksikan dalam bentuk angka inflasi. Karena begini, kalau kita melihat angka inflasi yang tinggi memang di bulan September. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan juga, setelah September, di Oktober dan November itu sangat rendah sekali, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum-sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi ini karakteristik yang berbeda, yang ini sebetulnya ada dua pembacaan sebetulnya. Ya, jadi bisa jadi dari sisi demand-nya, ketika harga BBM naik, ini tidak serta-merta kemudian bisa naik harga lagi, karena demand itu tidak sekuat yang di-expect, yang diharapkan. Nah, ini juga yang membuat kenapa juga inflasinya kita tadinya memang memperkirakan jangan-jangan ada yang disebut dengan second round effect daripada kenaikan harga BBM ya. Nah, tapi ini second round effect, first round effect-nya terjadi di September, tapi second round-nya tidak terjadi pada bulan Oktober dan November, yang ini disebabkan karena faktor demand. Ini kita bisa cross check sebetulnya dengan survei-survei yang kita lakukan di grassroots ya, walaupun tidak menyeluruh. Nah, terakhir ya di Desember kita bisa melihat bahwa ini inflasi meningkat lagi. Nah, kalau yang di bulan Desember 0,66% yang barusan dirilis oleh BPS, ini saya lihat lebih banyak faktornya memang sudah bukan karena BBM semata. Ya, jadi lebih banyak faktor yang lain ya. Nah, jadi kalau kita melihat strukturnya paling tidak ada 3 faktor yang besar ya. Yang pertama itu yang penyumbang terbesarnya 0,4% dari 0,66 tersebut adalah dari harga pangan ya. Dan harga pangan ini bukan, ada memang faktor demand ya, karena faktor Natal dan Tahun Baru, tapi saya melihat faktor yang besar juga adalah dari sisi supply. Ya, karena kita melihat dari musim tanam yang berbarengan dengan La Nina ya, musim hujan. Nah, ini membuat gangguan produksi di beberapa komoditas ya, terutama komoditas pangan yang rawan terhadap hujan seperti cabai, bawang dan lain-lain. Ya. Lalu yang kedua, faktor cuaca juga mempengaruhi distribusi, karena untuk mendistribusikan dari lahan pertaniannya ke konsumen ini melewati perjalanan yang akan terganggu kalau dengan adanya musim hujan ya. Nah, jadi faktor supply itu menjadi pengaruh besar, di samping juga Natal dan Tahun Barunya sendiri yang meningkatkan harga terutama telur ayam ya, dan juga daging ayam, saya rasa itu. Nah, lalu yang kedua selain volatile food adalah yang terbesar adalah faktor transportasi. Ya, jadi mobilitas yang luar biasa pada saat Natal dan Tahun Baru, bukan hanya di dalam negeri sebetulnya, jadi sampai ke luar negeri, ini memang meningkatkan biaya transportasi ya. Salah satunya adalah biaya atau tarif pesawat udara ya, angkutan udara. Nah, itu yang kedua saya lihat. Lalu yang ketiga adalah memang efek dari yang second round effect tadi yang sudah mulai juga tumbuh lagi di bulan Desember ya. Tapi itu bukan hanya dari BBM ya, tapi juga kita melihat ada kenaikan tarif misalkan air bersih, misalkan seperti yang terjadi di Kota Bandung ya, itu tinggi sekali. Nah, itu juga mempengaruhi juga inflasi pada bulan Desember. Nah, jadi itu kalau kita melihat terutama setelah kenaikan harga BBM bersubsidi di September ya. Beberapa orang mengatakan, Mas Faisal, sebetulnya konsumsi itu relatif melemah setelah kenaikan harga BBM September lalu. Tapi kan kalau kita lihat akhir tahun lalu, pemerintah sudah
mencabut status PPKM dan ini diduga akan meningkatkan lagi konsumsi, pusat perbelanjaan akan meningkat dan berbagai hal yang lain. Apakah kemudian kira-kira tahun ini 2023 inflasi akan bisa mendekati angka 5,5 di tahun lalu atau memang akan tetap lebih rendah di tahun ini? Ya, faktor yang mendorong inflasi sangat tinggi di 2022 sebagian itu sudah berkurang di tahun 2023. Jadi kita prediksikan inflasi memang tetap lebih tinggi dibandingkan kondisi normal dalam tanda kutip sebelum kondisi pandemi ya. Nah, ini jadi artinya di atas 3. Kita prediksikan di 3-4%. Tapi memang kita tidak memprediksikan sampai setinggi tahun 2022 karena apa? Beberapa faktor. Seperti misalkan yang menyebabkan tinggi di 2022 adalah harga komoditas yang naik ya. Kenaikan harga komoditas itu sudah pelan-pelan terus mengalami penurunan. Di 2023 kita juga begitu. Walaupun energi masih relatif bisa bertahan ya, tidak terlalu tajam penurunan. Nah, tapi faktor yang lain juga adalah misalkan faktor kebijakan ya. Jadi misalkan ketika kemarin di 2022 ada kenaikan harga BBM bersubsidi, ini otomatis kan mendorong inflasi. Makanya kalau kita lihat sumbangan inflasinya selama satu tahun penuh, yang paling besar sebetulnya inflasi di transportasi. Ya. Nah jadi itu yang mendorong di 2022. Kita prediksikan di 2023 ini kalau pemerintah konsisten dengan untuk katanya karena menjelang tahun politik tidak akan ada lagi kenaikan harga BBM bersubsidi, maka ini berarti tidak ada dorongan inflasi dari faktor yang itu. Ya. Nah, lalu tapi yang lain-lain tetap berpengaruh. Jadi masalah tadi kekhawatiran tentang kondisi cuaca La Nina dan El Nino yang mempengaruhi produksi daripada bahan pangan itu akan berpengaruh tetap mendorong inflasi pada tahun 2023. Yang kita juga perhatikan Mas Faisal adalah kondisi di Tiongkok ketika pemerintah Tiongkok akhirnya melepas betul-betul kebijakan zero COVID-nya dan ini membuat beberapa ekonom malah memperkirakan akan mengalir dana ke Tiongkok. Kira-kira apakah ini akan bisa juga menekan kondisi di Indonesia? Apakah Indonesia mungkin bisa sampai ke status atau fase stagflasi begitu, Mas Faisal, atau seperti apa Anda lihat? Menurut pandangan kami justru sebaliknya ya. Jadi karena kondisi RRT yang kalau kemudian melepas zero COVID policy itu berarti akan ada demand push yang besar ya di dalam RRT, yang mana kalau RRT ini punya kondisi ekonominya membaik, dampaknya lebih besar ke banyak negara termasuk Indonesia. Jadi termasuk misalkan kekhawatiran kita terhadap kondisi resesi di Amerika, sebetulnya transmisinya ke ekonomi dalam negeri itu tidak sebesar bagaimana apa yang terjadi di RRT. Nah, jadi pengaruh daripada kebijakan zero COVID policy itu lebih besar menurut saya pengaruhnya, karena nanti berarti dari sisi ekspor itu akan kembali lebih cerah. Ya, maksudnya lebih positif untuk Indonesia begitu ya, Mas Faisal? Lebih positif, betul. Ya, karena gitu. permintaan energi, kemudian permintaan beberapa bahan juga naik dari Tiongkok, dari Indonesia, begitu ya? Betul sekali. Mas Faisal, kalau kita lihat di tahun 2023 ini kan kita masih juga berhadapan dengan COVID. Ini juga pemerintah kelihatannya sedang melepas atau menginjak gas kuat sekali nih, PPKM sudah dilepas. Remnya kelihatannya blong. Lalu kemudian kita lihat juga di tahun politik menjelang 2024 biasanya ada belanja politik. Kalau Anda lihat angka 3-4% inflasi tahun ini yang Anda perkirakan, banyak juga pihak memperkirakan, pemerintah juga memperkirakan, Bank Indonesia memperkirakan 3+-1, itu akan memang tercapai atau bahkan bisa lebih tinggi lagi dari itu, Pak? Ya, kalau lebih tinggi saya rasa kemungkinannya lebih kecil ya, walaupun tadi ada spending yang dilakukan menjelang tahun politik, saya rasa dampaknya terhadap inflasi tidak terlalu besar, karena ini biasanya kan makin kesini sebetulnya menjelang tahun politik itu dampak spendingnya tidak sebesar dulu di periode-periode sebelumnya, karena makin digitalisasi ya. Jadi banyak kampanye itu juga sudah lebih digitalnya lebih banyak sekarang gitu ya, walaupun ada juga yang luring, ada juga gitu ya. Nah tapi artinya dampaknya ke perekonomian juga ada tetap ya, tapi tidak sebesar di periode-periode yang dulu ya. Nah jadi dampaknya ke inflasi itu juga otomatis itu juga tidak, dorongan inflasinya juga tidak setinggi yang diekspektasi ya sebelumnya. Beberapa masyarakat yang awam selalu berpikir, Mas Faisal, bahwa inflasi itu bahaya.
Padahal Nah, kalau kita oke. tahu kan ketika inflasi menjadi nol atau bahkan minus juga tidak baik Bahaya, untuk ekonomi betul, Indonesia. betul. Yang harus Ya, diwaspadai oleh pemerintah, Mas Faisal, di tahun 2023 ini apa kira-kira? Karena beberapa kondisi yang di luar kendali pemerintah seperti perang betul. Rusia-Ukraina misalnya, itu kan bisa Ya, tiba-tiba menaikkan harga minyak mentah yang bisa juga membuat betul. kemudian tekanan bagi ekonomi Indonesia. Atau ada hal-hal lain lagi yang harus diperhatikan, Mas Faisal? Oke, satu tadi yang disampaikan ketidakpastian karena kondisi global itu memang perlu masih terus diwaspadai karena Hmm. kondisinya bisa jadi berubah secara cukup drastis. Hmm. Yang kedua tadi yang disampaikan juga bahwa inflasi yang 3 sampai 4% itu sebetulnya masih relatif moderat, Bung Leo. Ya. Jadi kalau seandainya kemudian itu pun tercapai, ini bukan berarti bisa jadi baik-baik saja ya. Jadi kita mesti melihat membedah. Yang perlu dikhawatirkan, yang perlu diwaspadai Hmm. adalah jangan sampai kemudian inflasi 3 sampai 4% ini lebih banyak didorong tadi karena lemahnya demand, ya lemahnya Hmm. permintaan domestik dalam negeri. Hmm. Gitu karena kalau yang itu yang terjadi berarti tidak sehat inflasinya. Ya. Yang kita harapkan adalah inflasi yang disebabkan demand tetap kuat di dalam negeri tapi pemerintah mampu mengontrol harga itu tidak lantas meningkat sehingga inflasinya tinggi. Gitu. Oke. Undang-undang kan juga mengharuskan defisit pemerintah turun ya di 2023 ini, Mas Faisal. Betul. Jadi Ya, tidak ada dalam tanda petik bekal lagi untuk pemerintah memboost ya, ekonomi bergerak. Kalau ya, penglihatan Anda ini menjadi sesuatu yang berbahaya atau ya. aman-aman saja? Ya ini justru tantangan terbesarnya Hmm. ya. Jadi undang-undang menginginkan untuk kemudian ada normalisasi kebijakan, tapi Iya, kondisi sebetulnya banyak berubah. iya. Ya setelah lewat pandemi kan ada tantangan baru inflasi. Mm-mm. Kalau tidak secara hati-hati ini dikelola, kemudian dalam artian begini, kemudian mencari-cari sumber penerimaan secara gerasa gerusu begitu Mm-mm. ya, Mm-mm. lalu insentif dikurangi dengan cepat tanpa melihat kondisi masing-masing sektor, Mm-mm. ini dampaknya ke sektor real ini bisa besar ya di Mm. 2023. Nah, Iya. jadi ini memang perlu lebih fleksibilitas menurut saya ya, dan juga lebih cermat dalam memberikan skala prioritas di 2023 ya. Oke. Di tengah daripada keterbatasan dari syarat defisit APBN. Baik, kita nanti lihat seperti apa perkembangannya. Untuk saat ini terima kasih Direktur Eksekutif KOR Muhammad Faisal sudah mencerahkan Sama-sama. kami. Selamat siang Mas Faisal. Selamat siang.